Saya salah satu tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai CEO, sebagai pengusaha saat ini adalah bagaimana Anda membedakan diri dari para pesaing Anda. Bagaimana Anda bisa menonjol di tengah begitu banyak persaingan yang ada di luar sana. Konsumen, mereka memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Ada begitu banyak pesaing yang masuk ke dalam pasar Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Menurut saya, cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui strategi Blue Ocean. Sekarang, apa itu strategi Blue Ocean? Sekarang saya ingin Anda membayangkan ini. Anda bersaing di lingkungan di mana ada banyak persaingan. Kita menyebutnya sebagai Red Ocean. Ada banyak hayu, bukan? Banyak darah di sana. Dan Anda membedakan diri dengan mengatakan, saya lebih baik dari yang lain. Produk saya lebih baik dari yang lain. Layanan saya lebih baik dari yang lain. Tapi itu bisa saja benar atau tidak. Dan konsumen, mereka sangat bingung, mereka sangat skeptis, dan mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Hanya karena Anda bilang Anda lebih baik. Ya, bagaimana saya tahu? Blue Ocean itu benar-benar berbeda. Blue Ocean adalah menemukan pasar, menemukan ruang pasar di dalam lingkungan ini yang belum tersentuh dan membuat para pesaing menjadi tidak relevan. Saya memang ingin Anda memikirkan tentang taksi. Bisnis taksi udah ada sejak lama sekali, bukan? Saya punya perusahaan taksi ini, saya punya perusahaan taksi itu. Mungkin kita kenakan biaya sedikit lebih murah, sedikit lebih mahal. Mungkin kita punya layanan lebih baik. Lalu coba tebak apa yang terjadi. Uber hadir. Itu adalah samudra biru yang sepenuhnya mengganggu pasar mereka. Hal ini membuat pesaing mereka tidak relevan. Dan sayangnya membuat banyak perusahaan taksi dan pengemudi taksi gulung tikar. Baik dan buruk, tetapi itulah masyarakat kapitalis, itulah kapitalisme yang mengganggu. Jadi ingin berpikir tentang samudra biru, apa yang dapat Anda lakukan? Menurut saya, ada 3 jenis bisnis. Yang pertama adalah apa yang saya sebut bisnis saya juga. Ya benar, saya juga. Sepertinya saya sama seperti orang lainnya. Jika saya menaruh Anda di samping pesaing Anda, konsumen tidak dapat membedakannya. Mereka tidak dapat membedakannya karena penampilan Anda sama saja dengan orang lain. Anda pada dasarnya menyediakan produk dan layanan yang sama. Sekarang, lalu ada yang saya sebut jenis bisnis kedua, yaitu saya lebih baik. Sekarang, apa itu saya lebih baik? Saya lebih baik berarti Anda berkata, ya saya lebih baik dari yang lain. Saya lebih baik dari pesaing saya. Mungkin saya sudah berbisnis lebih lama daripada pesaing saya. Mungkin tim saya lebih baik daripada pesaing saya. Mungkin kemasan saya lebih baik daripada pesaing saya. Mungkin garansi saya lebih baik daripada pesaing saya. Mungkin teknologi saya lebih baik daripada pesaing saya. Itu tidak masalah. Anda berkata, saya lebih baik. Itulah bisnis saya lebih baik. Tapi bisnis terbaik untuk dijalani atau setidaknya yang ingin Anda capai adalah saya satu-satunya. Bagaimana Anda bisa menjadi satu-satunya orang di bidang itu yang melakukan apa yang Anda lakukan? Itulah yang ingin Anda lakukan. Dalam karier saya telah memulai banyak bisnis. Beberapa di antaranya adalah saya juga sama seperti orang lain. Ketika saya memotong rumput untuk orang, ketika saya memperbaiki komputer untuk orang, pada dasarnya saya beroperasi sama seperti orang lain. Lalu saya berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang lain, bukan? Memiliki keterampilan pemasaran yang lebih baik, keterampilan manajemen yang lebih baik, memberikan layanan yang lebih baik, menyediakan produk yang lebih baik. Itulah saya lebih baik. Dan itu tidak apa-apa saya menghasilkan uang yang cukup banyak, tapi sebenarnya saya menciptakan kekayaan yang luar biasa ketika saya menemukan Blue Ocean itu, ketika saya menemukan bisnis yang hanya saya yang bisa lakukan, inilah yang saya lakukan. Saya adalah yang terbaik di dunia dalam satu hal ini. Satu hal yang hanya saya yang bisa lakukan. Sekarang Anda mungkin tidak bisa sampai ke sana dalam semalam. Tapi jika Anda bisa mendekat sedikit saja. Dan terkadang itu bahkan tidak harus menjadi sesuatu yang revolusioner. Cukup persepsi di pasar saja. Karena persepsi adalah kenyataan. Bahwa jika pasar dapat memandang Anda sebagai sedikit saja me only. Cukup katakan, hey, tahu tidak? Dia atau perusahaan ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, Anda telah mendominasi pasar, dan sekarang Anda telah menerapkan strategi Blue Ocean. Jadi pikirkan bagaimana Anda bisa menemukan Blue Ocean itu dan mendominasinya.